Silakan Pak Inan. Baik, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang udah ikut ngobrol-ngobrol kita sore ini ya. Ngobrol sore ini kita dengan Pak Ade Samsudin dan Pak Bambang nih tentang Hotel Organization Behavior setelah COVID nih seperti apa nih? Kira-kira bakal jadinya gitu. Baik, mungkin Pak Ade ini beliau salah seorang senior hotelier juga di Indonesia. Itu terakhir pernah di aerowisata ya Pak Ade ya, pernah lama di aerowisata, terus sekarang beliau udah punya usaha sendiri jadi konsultan. Terus yang pengen beli ini mesin kopi silahkan hubungin Pak Ade. Jualan di sini. Baik, kita langsung aja kita ngobrol dengan Pak Ade. Mangga Pak Ade, silakan Pak Ade. Baik, Pak Inan, terima kasih banyak. Pak Bambang, rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik hari ini sangat benar-benar membuat kita harus berpikir ekstra, karena organizational behavior sendiri di hotel masih kurang dipahami dan kurang dijalankan oleh rekan-rekan. Ditambah lagi, di belakang dari judulnya adalah post-COVID-19, sesudah COVID-19. Organizational behavior sendiri itu dimulai di tahun 1940-an sebenarnya oleh Frederick Taylor. Frederick Taylor itu dibilang sebagai ayah daripada si OB atau Organizational Behavior. Di hospitality sendiri, studi ini dimulai di awal-awal tahun 2000, di mana dilihat bahwa interaksi daripada karyawan, manajemen, sebagai individu dan juga tamu, ini berinteraksi sangat erat dengan organisasi yang harus memberikan excellence service pastinya. Di Indonesia, saya belum banyak tahu, tapi yang setahu saya di BUMN sendiri, di tempat saya bekerja waktu itu di aerowisata, hotel organizational behavior ini tidak pernah benar-benar diimplementasikan, atau malah tercengang dengan kata-kata organizational behavior ini sendiri. Jadi kita mulai mungkin dengan pengetahuan basic dulu mengenai organizational behavior. Saya mau share sedikit presentasi di sini mengenai organizational behavior. Oke. Seperti saya bicarakan tadi, itu adalah Frederick W. Taylor, is the father of organization behavior. Jadi dari Frederick sendiri, dia benar-benar melihat sebagai organizational behavior ini adalah scientific management untuk dia. Jadi dia benar-benar ingin mengetahui secara pasti bagaimana memberikan promosi atau meningkatkan output ataupun developing karyawan itu ada dalam satu sistem yang tidak bisa dipisahkan dalam situ, yaitu akhirnya menjadi organization success. Di sini ada 3 dari beliau itu, mulai human behavior organization setting, lalu
ada individual organization dan organisasi itu sendiri. Kita mulai dengan behavior daripada manusia itu sendiri. Tingkah laku manusia itu membawa sesuatu unik, yang unik ke dalam organisasi itu sendiri. Apakah itu dari dia punya experience atau pengalaman, personal background-nya dia, dari keluarga yang seperti apa, dan ini membawa sesuatu hal yang unik ke dalam organisasi itu sendiri nantinya. Nah, disinilah yang harus dihati-hatikan oleh para human capitals untuk benar-benar bisa menciptakan organization behavior yang diinginkan nantinya. Tapi ini nanti kita bisa bicara, ini background daripada itu. Individual organization sendiri ada dari experience, dari culture atau kebudayaannya masing-masing, dari kumpulan manusia, dari para managers, dari para karyawan, dari para pemilik, dan dari para tamunya. Seiring dengan waktu, pasti individual organization ini akan berkembang. Dengan berkembangnya itu, para pelaku usahanya pasti lebih mempunyai atau menjadi master, mempunyai experience atau pengalaman yang lebih besar, dan ini menciptakan suatu hal yang menguntungkan untuk si organisasi itu sendiri. Lalu kalau kita bicara tentang organisasi, pastinya organisasi itu sendiri ada sebelum ada human behavior dan individual organization itu juga. Dan akan terus ada selamanya, ya, walaupun si individual atau si human ini atau si manusia ini sudah resign atau meninggalkan organisasi itu sendiri. Jadi ini sangat krusial, organisasi ini dengan kumpulan-kumpulan manusia yang telah masuk ke dalam organisasi itu akan menciptakan budaya dan juga kebiasaan-kebiasaan nantinya yang ada di organisasi itu sendiri. Oke, lalu di tahun 2000-an ini berkembang dari yang tadinya hanya 3 yang dilihat, ternyata organizational behavior itu ada human people-nya sendiri yang tadi kita bicarakan, lalu ada structure, ada strukturnya, ada social systems dan environment, lalu ditunjang dengan teknologi. Jadi 4 ini yang mendukung organizational behavior itu sendiri. Jadi ini semua akan sangat bergantung satu sama lain, dan ini akan mendukung si human ini sendiri atau si manusia yang ada di dalam organization itu sendiri untuk bisa berkembang atau tidak berkembang. Pertanyaannya adalah kenapa organization behavior? Tadi sudah kita coba bicara sedikit bahwa semua ini organizational behavior pastinya berbicara mengenai the happiness of the employee at the end. Kenapa kita bicara tentang happiness of the employee atau karyawan kita harus senang di dalam situ? Saya ambil satu quote dan mungkin banyak dari rekan-rekan juga sudah mengetahui quote ini adalah the customer satisfaction starts from happy employees.
atau banyak quote-quote lainnya yang hampir sama dengan seperti itu. Jadi semua satisfactions atau kepuasan dari pelanggan kita itu dimulai dengan karyawan kita. Jika karyawan kita senang di dalam pekerjaan mereka, pastinya mereka akan bisa lebih menerapkan kembali apa yang diinginkan oleh tamu-tamunya, malah melebihi dari ekspektasi si tamu itu sendiri. Namun yang ini yang tadi kita lihat atau saya sentuh di awal-awal, bahwa di hotel atau di hospitality, organizational behavior ini tidak benar-benar bisa terimplementasi. Satu contoh adalah bisa dilihat kepada customers, pasti ada satu sections, ya, bahasa Indonesia yang seksi, satu seksi di department itu sendiri pastinya ada customer relations, atau juga bisa dibicarakan, bisa dibilang guest relations. Namun untuk di hospitality, banyaknya hospitality, walaupun tidak semua, namun banyaknya di hospitality dan di hotel, kita tidak pernah dengar adanya section employee relations. Jadi keluhan-keluhan karyawan itu hanya bisa disampaikan kepada human resources officer ataupun ke human resources manager, dan tindak lanjutnya pun kadang tidak bisa terlihat baik atau malah tidak terlihat sama sekali. Bukan hanya komplain yang bisa didapatkan dari employee relations pastinya. Banyak ide-ide dari karyawan yang di dalam departemen itu sendiri mereka tidak bisa menyampaikan. Namun jika ada employee relations ini bisa disampaikan, dan si employee relations ini bisa memberikan feedback kepada manajemen tentang inovasi-inovasi atau ide-ide atau masukan-masukan dari karyawan ataupun grudges, complaints, dan lain sebagainya untuk bisa ditindaklanjuti. Banyak international chain hotel pastinya sudah mengimplementasikan ini dari awal-awal tahun 90-an, di mana karyawan balance dengan pekerjaan dengan keluarga. Waktu keluarga harus sama dengan waktu bekerja, jangan membawa pekerjaan ke dalam rumah dan lain sebagainya. Ada juga setiap tahun satu kali ada employee relations, atau bukan employee relations, employee satisfaction survey, di mana mereka melihat apakah kepuasan karyawan ini bisa tercapai dan diberikan bonus-bonus pada manajemen jika employee relations ini tercapai dan lain sebagainya. Namun kembali lagi, belum semua hotel bisa mengimplementasikan organization behavior ini secara pasti. Di mana saat ini yang kita lihat banyak local chain, individual hotels, standalone hotels, dan lain sebagainya, itu mereka menjalankan benar-benar hanya ini adalah policies and procedures, ini adalah job descriptions Anda, tolong dijalankan policies and procedures, tolong dijalankan job descriptions, any grudges or complaints or ideas, tulis, masukkan, nanti kita pikirkan. Yang akhirnya banyaknya tertinggal dalam market competition untuk mencapai atau mendapatkan karyawan-karyawan yang baik, untuk bisa
menurunkan turnover atau retention, ya, dan lain sebagainya. Nah, disinilah organizational behavior sebenarnya sangat penting, ya, di mana dalam market competition, brand itu pasti sangat dipentingkan, namun behavior daripada si organisasi ini juga pasti sangat menentukan kelangsungan hidup daripada si organisasi itu sendiri. Ada beberapa strategi, pastinya ada sales marketing, ada operations, dan lain sebagainya. Namun saya ingin benar-benar memastikan bahwa human capital itu harus menjadi tumpuan dari si organizational behavior itu sendiri. Karena awal satu perusahaan itu akan berhasil adalah karena karyawannya itu sendiri. Karyawan ada di human capital. Human capital adalah pintu masuk dari setiap individu yang ingin bergabung ke dalam organisasi itu sendiri. Individu-individu ini akan menentukan behavior atau kelakuan dari si organisasi yang akan kita pimpin nantinya. Jadi kita bisa lihat bahwa pertama yang pastinya adalah memang it all started with the minute of planning a talent acquisition. Jadi begitu kita bicara tentang talent acquisition atau mencari satu orang kandidat atau talent, disitulah dimulai keseluruhannya. Karena bukan hanya mengisi posisi yang harus dicari saat ini sebenarnya, atau kita bicara mengenai dari awal, tetapi yang harus kita bicara adalah bagaimana individual yang akan masuk ke dalam perusahaan atau ke dalam organisasi kita ini bisa mencapai peak performance mereka dan peak performance dalam karir mereka juga di 5 tahun ke depan. Salah satu contoh yang saya paling tidak suka dalam interview adalah where do you see yourself in 5 years time? Ini yang dilakukan oleh interviewer, banyak interviewer. Apakah itu human resources, apakah itu department head si penggunanya, division head, ataupun top management. Tapi yang sering kita tidak pernah dengar adalah where do you want us to be in 5 years time? Pernah saya interview dan saya menanyakan itu kepada employer, dan employer itu tidak bisa menjawab. Yang dikembalikan kepada saya, ya itu terserah Anda sendiri. Nah, ini yang tidak bisa dijalankan dalam good organizational behavior pada dasarnya. Jika kita ingin mempunyai behavior yang baik untuk organisasi kita harus bisa menjalankan dan kita harus mengetahui apa yang kita bisa berikan kepada kandidat yang kita inginkan, ya pastinya. Kembali lagi, HR bukan hanya sebagai interviewer dan juga filling in the vacant position, tetapi mereka mencari benar-benar talent yang suatu saat pastinya talent-talent ini yang harus bisa menggantikan posisi-posisi yang ada dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi itu di masa yang datang.
Oke, ini yang tadi saya bicarakan. Recruitment process is only a process of filling in a position. Jadi, rekrutmen itu adalah salah satu proses dari yang saya mengerti adalah dari 5 proses yang harus dijalankan oleh satu organisasi. Sangat salah bahwa human capital itu yang hanya menjalankan hiring strategy. Karena jika memang hanya human capital yang menjalankan hiring strategy, pastinya keinginan daripada departemen pengguna itu sering tidak tercapai, yang akhirnya kepala departemen atau kepala divisi pengguna itu hanya berbicara kepada human capital atau human resources. Oke, ini background-nya oke, experience-nya oke, selebihnya biar saya yang training. Nah, ini adalah satu perencanaan yang buruk dari strategi yang dijalankan untuk mendapatkan talent yang baik yang bisa menjalankan organisasi ini di masa depan. Jadi dalam buku maaf, saya bisa lihat dulu referensi yang saya ini. Oke, di Hayes Niemeyer, Human Resources Management in the Hospitality Industry, itu terbitan 2009 bukunya. Ya. Human Resources Management tidak bisa menjalankan hiring strategi itu sendiri. Karena mereka harus mendapatkan masukan-masukan apa yang diinginkan oleh si departemen itu sendiri. Dari mulai background si candidate, dari banyak yang harus dicari oleh human capital untuk bisa mencapai keinginan si pengguna dan juga organisasi ini bisa tetap berjalan untuk bisa merendahkan turnover sehingga budget daripada turnover itu sendiri juga bisa rendah. Acquiring new information, acquiring necessary information, itu pun juga dibutuhkan karena sering kita lihat, diploma background dalam 1 bulan terakhir kalau tidak salah, saya beberapa kali melihat di LinkedIn, ya, open position for this, banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 requirement-nya. Salah satunya adalah diploma background. Saya sering saya masukkan dalam komen situ, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diploma adalah ijazah. Jadi kalau dibilang diploma, lalu anak SMA tidak boleh diterima, sebenarnya suatu hal yang kalau menurut saya itu tidak masuk akal, karena anak SMA pun punya diploma SMA. Jadi ini yang tidak bisa, strategi yang salah dalam acquiring informasi atau mendapatkan informasi untuk bisa mengisi posisi yang diinginkan. Nah, ini yang harus tetap duduk bersama, apa yang harus diisi dalam strategi itu, dalam satu posisi ini, di mana mereka harus berbicara mengenai level of education, ya. Jadi jangan hanya bicara tentang diploma,
Let's talk about candidate level of education. Oke, diploma 1 segala jurusan, misal. Tapi kalau hanya diploma saja, menurut saya anak SMA pun boleh masuk, anak SMP pun boleh masuk. Karena ijazah pada dasarnya adalah diploma. Jadi ini yang juga harus kita bicara. Lalu dalam strategi hiring, ya, ini juga yang harus bisa dipikirkan adalah training needs mereka ini nantinya seperti apa. Misalnya mereka mendapatkan kandidat yang mempunyai experience sesuai dengan keinginan. Namun mereka belum tentu mempunyai requirement atau pengetahuan yang sama dengan teman-teman mereka yang sudah ada dalam organisasi itu sendiri. Jadi training needs ini seperti apa? Ini yang harus dibicarakan benar-benar, di mana banyak ini semuanya dilupakan. Yang paling sering dilupakan adalah employer branding. Kita selalu berbicara mengenai, oh ya, Blue Hospitality is currently looking for a secretary. Yeah. What is Blue Hospitality? Who is Blue Hospitality? Why is there a Blue Hospitality? Belum tentu semua kandidat yang ini mengetahui. Selalu human resources atau human capital berbicara, mereka harus mencari sendiri mengenai perusahaan itu sendiri yang akan dilamar. Menurut saya, dan dalam buku-buku yang saya baca mengenai human resources, human resources harus mempunyai branding employer. Besok masuk nggak? Besok masuk kan? Besok masuk diproses semuanya. Jadi, kita begini aja. Jadi ini yang sering dilupakan, bahwa begitu karyawan masuk ke dalam satu perusahaan untuk interview misalnya, apakah Anda mengetahui mengenai perusahaan kami? Pertanyaan untuk interview yang sangat tidak baik sebenarnya untuk dilontarkan, karena ini tidak tidak menciptakan branding mengenai perusahaan atau employer-nya sendiri. Sebaik mungkin human capital itu mulai dengan apakah Anda mengetahui mengenai perusahaan kami? Perusahaan kami bergerak dalam bla 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 bla. Kami mempunyai bintang dada, kami mempunyai kamar bla 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 dan lain sebagainya. Jadi informasi ini disampaikan sehingga employer branding ini pun tercipta. Dalam hal ini juga sewaktu recruitment proses dalam advertising, ini pun juga sebisa mungkin ada informasi-informasi mengenai brand perusahaan yang kita ingin ciptakan di dalamnya. Karena itu adalah recruitment marketing. Recruitment marketing dengan employer branding ini akan menciptakan atau kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan jika kita mempunyai recruitment marketing dan branding yang baik. Jika kita tidak mempunyai branding dalam recruitment proses, banyak candidates atau talents akan melihat kita pun juga sebelah mata. Nah, ini yang harus bisa dijalankan oleh human capitals. The use of marketing campaigns to recruit your candidates. Banyaknya kita sudah pasti mengetahui ada LinkedIn, social media banyak, Facebook juga kadang-kadang dijadikan recruitment
marketing campaign di situ, dan lain sebagainya. Namun untuk saya, yang saya dapatkan dari pengalaman saya sendiri adalah alangkah baiknya karyawan dalam satu organisasi itu bisa memberikan kandidat untuk bisa mengikuti proses rekrutmen itu sendiri. Nah, itu dari organizational behavior ini bisa diciptakan. Salah satu perusahaan yang saya pernah bekerja, dalam hal ini hotel, di satu perusahaan itu memberikan points jika karyawan bisa memberikan rekomendasi kepada human resources capital atau human capital department atau division, karyawan ini mendapat poin yang nantinya bisa ditukarkan dengan complimentary rooms atau keuangan dan lain sebagainya. Ini jika karyawan yang direkomendasikan ini diterima dalam perusahaan itu sangat baik, dan ini menciptakan satu perusahaan yang sehat dalam organisasinya sendiri. Assessing candidates pasti harus dijalankan. Assessing candidates pasti dengan apa yang sudah kita dapatkan semuanya, kita mulai interview proses. Interview proses kita yang selalu kita lupakan adalah apakah yang kita ikut sertakan dalam interview proses ini mempunyai nilai baik dalam IQ dan EQ. Ini pun sering dilupakan karena budget constraints. Akhirnya psychology test dilupakan, tidak dipentingkan, dan itu sangat disayangkan sebenarnya. Karena untuk mendapatkan kandidat yang mengisi posisi long term, pastinya kita harus mengetahui dan mendapatkan feedback tentang kandidat itu sendiri. Jadi kita tidak hanya assessing individually, namun juga mendapatkan bantuan dari teman-teman yang memberikan report mengenai hasil daripada psychology test mereka sendiri. Bukan hanya psychology test, tapi juga yang didapatkan, tapi interest di dalam mereka punya future career. Karena dalam organizational behavior, pastinya kita harus mengetahui apa sebenarnya keinginan mereka untuk bekerja di dalam perusahaan ini. Namun kalau kita hanya interview, rekan-rekan semuanya pasti mengetahui, banyak di Gramedia dan toko buku lain itu jawaban-jawaban atau buku tentang bagaimana menghadiri atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewer. Nah, mereka mendapatkan cheats dari atau apa, kalau pertanyaan ini jawabnya apa, kalau pertanyaan ini jawabnya apa. Itu yang tidak akan ada dalam psychological test itu sendiri. Mungkin bisa saya tambahkan mengenai yang terakhir itu adalah onboarding strategy. Ini pun yang banyak dilupakan, ya, di mana dalam satu organizational behavior banyak perusahaan dalam onboarding strateginya tidak dilaksanakan. Seminggu mereka mempunyai
waktu untuk oke, ini belajar ini, belajar ini, belajar ini. Sesudah itu oke, kamu udah harus bisa sendiri. Nah, ini yang onboarding strategi yang sangat tidak baik, yang akhirnya kalau mereka salah, mereka akan disalahkan. Kalau mereka benar, ya sudah seharusnya benar. Onboarding strategi ini harus benar-benar dipastikan, di mana pada saat hari pertama karyawan atau talent ini baru masuk, itu sudah ditemui oleh human capital, lalu diantar ke departemennya, sudah ada satu orang yang ditunjuk sebagai body, sebagai orang yang harus menjalankan training terhadap talent ini yang baru, memperkenalkan perusahaan ini secara menyeluruh, dan itu biasanya dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan sampai 3 bulan, tergantung bagaimana besarnya dari perusahaan itu sendiri. Dan ini onboarding strategi yang harus benar-benar bisa dan harus diimplementasikan untuk mendapatkan organizational behavior yang bisa sukses. Karena ingat, setiap individu yang di-hire oleh organisasi itu suatu saat bisa di-replace oleh individu yang lain, namun organisasi ini harus bisa tetap berjalan sesuai dengan awal diciptakannya, dan untuk sesuatu hal yang lebih baik. Kalau bisa dibaca di buku mungkin John Kotler, itu Leading Change, di situ ada penjelasan-penjelasannya, atau Good to Great, di situ pun ada penjelasan-penjelasannya. Tapi di buku Jim Collins yang sangat baik adalah Build to Last. Di sana dalam membangun satu perusahaan yang bisa berkesinambungan, yang bisa berjalan terus-menerus, itu pastinya berawal mula dari individu, dari human capital yang diinginkan. CEO bisa keluar masuk dan lain sebagainya. Mereka CEO atau general managers atau leader apapun bisa dibicarakan dengan title misalnya managing directors atau CEO atau president director atau general manager dan lain sebagainya. Mereka akan mencoba pastinya untuk memperbaiki keseluruhan perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tetapi jika organisasi itu tidak dijalankan dari awal mulanya sesuai dengan yang tadi kita bicarakan mengenai human capital, pastinya turnover yang ada di sini itu kita berbicara mengenai plan turnover akhirnya, atau CEO atau managing director atau general manager akan berbicara mengenai plan turnover. Oke, saya mau lokomotif saya berjalan 100 km per jam, tetapi karena ada beberapa gerbong yang berat sekali untuk bisa secepatnya kita mencapai 100 km per jam, gerbong ini harus diganti. Nah, itu yang kita bicara mengenai plan turnover. Dan itu ada di buku Build to Last, atau bukan Build to Last, yang Good to Great dari Jim Collins juga. Jadi ini yang kita bicarakan. Dalam satu organizational behavior, retention adalah yang paling diutamakan harus berjalan. Jadi
kalau retention dari employee surveys yang pernah dijalankan oleh beberapa perusahaan, itu ada 5 yang paling tingginya, lalu juga grudges atau yang akhirnya mengakibatkan turnover tinggi, itu juga ada 5. Dimulai dari respectful treatment of all employees. Nah, ini yang bagaimana kita bisa memberikan treatment kepada karyawan-karyawan kita dengan baik, treat people the way you want to be treated, dan lain sebagainya. Yang kedua, dan ternyata memang yang saat ini, kalau waktu zaman saya ikut di dalam employee survey itu tahun 2005, compensation pay itu masuk ke nomor 10 atau 15. Atau mungkin lebih tinggi lagi, di 20-an. Tapi ternyata compensation pay di tahun 15 ke atas ini, ke sini, ke tahun 2015 sampai 2019 mungkin ya, compensation pay itu masuk dalam kategori nomor 2 untuk retention. Mungkin kita harus bicara, oke, nggak semua kok maunya compensation pay. Let's talk about this. If they have job security and the neighbor company have job security as well, but they pay more than we pay, where do you think your employee will go? Nah, ini pertanyaan yang akhirnya memang menjadikan compensation pay ini di nomor 2. Nomor 3 adalah kepercayaan antara manajemen dengan karyawan, ya, senior management. Ya, kepercayaan ini harus bisa dipastikan juga. Ya. Kita juga harus berbicara sebagai manajemen, kita harus bisa memegang apa yang pernah kita keluarkan statementnya. Nomor 4 adalah job security. Nah, di dalam hospitality, untuk job security saat ini, ya, kita berbicara sebelum COVID. Karyawan banyak yang hanya diberikan kontrak 1 tahun atau 2 tahun, lalu diperpanjang kembali. Ada di satu perusahaan yang saya berbicara atas dasar pengalaman saya, di satu perusahaan yang tempat saya pernah bekerja dengan pengalaman saya adalah karena peraturan pemerintah untuk memberikan kontrak adalah 1 ditambah 1 atau 2 ditambah 1, maksudnya adalah 1 tahun kontrak boleh diperpanjang dengan 1 tahun kontrak lagi. Atau 2 tahun kontrak di awal boleh ditambahkan 1 tahun kontrak kembali. Sesudah itu harus, ini undang-undang ya, harus putus dahulu minimal 1 bulan, baru bisa diperpanjang lagi, misalnya 2 tahun plus 1 atau 1 tahun plus 1. Nah, kembali lagi, kalau kita berbicara mengenai contract workers selalu dan menjalankan seperti itu, di mana adanya job security untuk employee yang kita jalankan. Kalau tidak ada job security, bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan dalam organizational behavior yang kita inginkan? Karena organizational behavior pada akhirnya nantinya itu pastinya akan memberikan
hasil yang lebih baik dalam hal productivity daripada karyawan sendiri, revenue yang diinginkan, dan pastinya customer satisfaction. Itulah awal mulanya. Lalu yang terakhir adalah opportunities to use their ability at work. Kadang kita bicara dalam rekrutmen atau strategi rekrutmen adalah kita inginkan background sarjana satu, ya, sarjana hukum, SH, dengan background minimum 2 tahun dalam bidangnya dan lain sebagainya. Namun, pada saat mereka masuk ke dalam organisasi yang kita inginkan, mereka tidak bisa menjalankan pengetahuan mereka sebagai sarjana hukumnya sendiri. Yang sebenarnya tanpa ada pengetahuan atau background sarjana hukum pun sebenarnya bisa dijalankan. Yang akhirnya talent yang kita hire ini akhirnya tidak bisa menggunakan pengetahuan mereka, yang akhirnya grudges yang akan menjadikan turnover. Lalu di turnover sendiri itu kembali ke employee dissatisfaction. Itu salah satunya adalah dari jika kita tidak bisa menjalankan dari 5 ini, pastinya akan ada employee dissatisfaction, atau disinilah awal muasal daripada turnover itu sendiri. Setiap turnover itu pasti dimulai dengan employee dissatisfaction. Better alternatives, ini yang tadi saya bicarakan, kalau compensation pay tidak ada, mereka pasti akan ada better alternatives. Atau plan change, misalnya istrinya bekerja di perusahaan atau di organisasi kita, suaminya ada bekerja sebagai aparatur sipil negara, dipindahkan kepada ke tempat di luar daripada daerah bekerja. Nah, ini yang sudah terencana. Jadi memang sudah terencana karena suaminya mesti dipindah ke tempat lain, sang istri mesti ikut suami. Ini adalah yang sudah direncanakan. Organizational commitment and job satisfaction. Kembali lagi, banyak janji awal untuk recruiter yang tidak bisa diimplementasikan atau diberikan kepada employee. Akhirnya bisa mendapatkan less job satisfaction. Jadi tidak adanya organizational commitment. Selebihnya adalah role clarity. Saya pernah, ini kembali lagi, role clarity, saya sangat setuju sekali. Saya pernah di satu perusahaan BUMN bekerja. Saya sebagai Vice President Operations, atau sesudah itu saya dipromosikan menjadi Senior Hospitality Services, ya, Senior Vice President Hospitality Services judulnya. Namun tugas saya masih ada hanya dalam scope Vice President of Operations. Jadi title itu dibuat hanya untuk saya bisa mendapatkan compensation pay yang lebih baik. Tapi yang menjadikan role clarity ini tidak jelas, dan pada saat bersamaan saya sudah tidak jelas dengan saya punya posisi, saya diberikan kepercayaan oleh
direktur utamanya untuk menjadi direktur utama dari anak perusahaan, tetapi saya juga tidak usah melepaskan saya punya jabatan yang ada di perusahaan itu. Jadi saya sebagai direktur utama di satu perusahaan, anak perusahaan, tetapi di perusahaan itu sendiri, saya title-nya Senior Vice President. Jadi sangat tidak efisien dan role clarity-nya tidak jelas. Saya masih punya waktu, Pak Bambang, Pak Inan. Oke, mungkin berapa menit lagi nih? Mungkin 5 menit lagi kalau misalkan ada yang mau bertanya. Baik. Ya. Mungkin Mungkin kalau ada yang bertanya sebelum di ini mungkin. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bertanya dulu mengenai yang sebelum ini, karena kita akan lanjut mengenai employee behaviors pastinya nantinya. Oke, kalau nggak ada, silakan lanjut Pak Ade. Baik. Saya mulai ke employee behaviors. Value, principle, organization, structure, or known as management style. Jadi, behavior ini sendiri akan tercipta di mana management style dari ini dijalankan. Jadi misalnya manajemen atau senior management menjalankan sesuatu hal yang tidak konsisten, pasti employee kita pun akan menjalankan sesuatu hal yang tidak konsisten. Dan ini yang employee behavior yang akan ini pada dasarnya our employees are copying themselves from, atau jangan bilang, the employees are copying the management's behavior. So if you want to have a very good organizational behavior, it starts from you, and it will channel through to your employees. Work culture necessary, employees know each other very well. Ini yang biasa dijalankan di setiap perusahaan-perusahaan. Setahun sekali dibuat satu acara perusahaan, setiap 3 bulan sekali dibuatkan departmental outing. Jadi benar-benar managers dan karyawan sesama karyawan itu mengetahui satu sama lain. Leaders and managers who are responsible for managing their team, apart from operations and other management functions, must engage with their teams, interact and build a rapport, which will eventually lead them to ease of managing a team, better staff behavior and performance. Jadi kalau kita benar-benar sudah mengetahui behavior daripada setiap individu karyawan kita, kita akan lebih mudah untuk mengatur mereka dan untuk mendapatkan performance yang lebih baik. Employee behavior may be managed by developing the talented and skilled staff in an organization. This can be managed with the help of an effective reward managed system. Kembali lagi, reward di salah satu perusahaan yang saya pernah bekerja juga, itu ada point system di mana karyawan jika terlambat, pointsnya akan dikurangi. Jika bekerja jamnya lebih, pointsnya akan ditambah. Jika atas dasar kemauan sendiri, bukan permintaan untuk overtime maksudnya. Jika memberikan kandidat atau talent untuk diinterview dan merekomendasikan kawannya atau saudaranya untuk masuk ke dalam satu perusahaan ini, mendapatkan points dan lain sebagainya. Nantinya points ini bisa ditukarkan untuk sesuatu, itu adalah
reward system yang sangat efektif yang bisa dijalankan, dan banyak lagi yang bisa dijalankan, misalnya reward system untuk productivity, atau reward system untuk customer relations, atau sesama karyawan saling membantu dan lain sebagainya. Management must formulate and implement such talent management policy and ensure its implementation in the organization process. For a comprehensive development and growth of optimistic employee behavior, hotels' policies and strategies must include employee development and appraisal plans, linking an effective rewards and incentive. Kembali lagi, appraisal plans banyak kita lihat di hospitality. Oke, waktunya appraisal. Oke, ada berapa orang yang mesti di-appraise? 30. Oke, ini kita isi, udah diisi, udah panggil mereka tanda tangan. Udah bagus tanda tangan. Nah, ini adalah sistem appraisal yang berjalan banyaknya dijalankan di hospitality yang salah, yang mudah-mudahan post-COVID ini bisa diperbaiki, di mana appraisal plans ini bisa memberikan feedback dari kedua belah pihak, dari employee terhadap orang yang menilai, atau orang menilai terhadap employee. Focus on change management and implementation must be supported by pre-implementation assessment of human needs. A well-thought-out strategy, including new plans and incentive program, may be initiated thereafter. Jika satu perusahaan memang dibutuhkan perubahan-perubahan, dibutuhkan change management, ini benar-benar harus bisa dipikirkan dengan matang. Perencanaan yang masuk, kembali lagi, human resources harus masuk dalam timnya, tidak bisa hanya operations department saja, tetapi human resources dalam change management dan implementasinya itu harus terlibat dan harus bisa memberikan strategi-strategi tambahan untuk perencanaan yang lebih baik dalam perubahan style di perusahaan itu sendiri. Ini references yang saya ambil sesuai dengan janji saya kepada Pak Inan, 5 menit lagi saya selesai. Ini referensinya. Saya ada sedikit tambahan, mungkin dalam referensi saya nggak masukin 3 buku ini, karena ini 3 buku yang saya sangat senang dan saya sangat sering baca. Good to Great, ini Jim Collins, lalu juga ada Built to Last, di mana itu? Ini Collins dan Porras, lalu juga ada John Kotter, ya. Ini 3 buku ini saling mengaitkan dan saling support, dan untuk menciptakan organization behavior yang baik. Buku ini mungkin teman-teman ada yang ingin beli, silakan, masih ada mudah-mudahan. Tapi saya belinya ini tahun 2008 sama tahun, bisa dilihat di sini. Ini September 2010 untuk Reading Change. Untuk Good to Great-nya 20 Maret 2008. Lalu Built to Last-nya saya nggak tulis, tapi ini hampir sama juga di 2008 sampai 2011. Tapi bisa dipesan online biasanya. Bukan saya mempromosikan, tapi ini benar-benar buku yang sangat baik
untuk menjalankan satu perusahaan atau satu organisasi yang berjalan dengan sukses. Begitu, saya kembalikan kepada host Pak Bambang Iman Santoso dan juga co-host Pak Inan Madewa. Ya, terima kasih Pak Ade, keren banget nih. Pak Inan masih ada ya? Ini, Pak. Kayaknya nggak Menarik. kedengaran. Menarik ya. Ini menarik. Ini kira-kira menurut Pak Ade ini, kalau saya boleh mendahului pertanyaan teman-teman yang lain, ini post-COVID ini ada perubahan-perubahan yang signifikan tuh ada di mana nih Pak? Ini kan masalah yang paling besar kita di perusahaan ini, terutama kalau di hotel itu kan adalah sumber daya manusia. Menurut Pak Ade, perkiraan Pak Ade gimana? Karena sampai dengan saat ini juga kan semua orang masih kira-kira. Karena masih belum jelas kan situasinya seperti ini juga. Kira-kira tahun 2021 aja Pak, kira-kira mana yang paling signifikan berubahnya Pak? Perubahan yang pasti yang saya lihat adalah dalam pelatihan harus lebih banyak dijalankan mengenai standarisasi daripada hygiene and safety. HACCP-nya banyak harus bisa berjalan. Terhadap tamu pun juga banyaknya kondisi yang harus bisa berjalan adalah social distancing atau menjaga jarak. Kembali lagi, kalau post-COVID-19 atau yang bisa kita jalankan sekarang sebenarnya kalau kita bicara tentang post-COVID-19 ini agak terlalu optimis saya rasa, karena kita tidak tahu nih sekarang vaksinnya sampai di mana juga belum tahu nih kan ya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara positivity dari pemerintah kita itu sangat baik, di mana mereka akan bicara Pulau Jawa akan mempunyai vaksin di bulan Desember, lalu di bulan Januari pulau-pulau lain juga akan berjalan dan lain sebagainya. Ini positivity yang sangat bagus. Tapi kita sebagai pelaku dari usaha itu sendiri, saya rasa kita harus juga sangat realistik untuk membagikan vaksin kepada yang di Pulau Jawa 100 juta orang kira-kira, tidak bisa dibutuhkan dalam waktu 1 bulan. Karena yang harus kita lihat adalah pemberi vaksinnya, apakah jarum itu tersedia. Kalau vaksinnya udah pasti tersedia, karena itu dikirim bulk kalau nggak salah dari China, tetapi apakah itu botol-botol bisa tersedia 100 juta dalam waktu 1 bulan, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya bicara mengenai yang harus kita jalankan saat ini, kita udah harus realistik bahwa kita harus menjaga sanitasi, kita harus menjaga hygiene, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk karyawan kita, dan juga tamu-tamu kita. Begitu, Pak Ina. Pak Ina. Mungkin teman-teman ada yang ingin sharing lagi, mungkin. Silakan. Nah, di sini ada mana nih? Ini ada Bu Nela. Nih Bu Nela, ayo. Bu Nela nih pakar HR juga nih dari Jakarta, dari HRMA Jakarta. Bu Nela, ada yang mau di-share, Bu? Mana nih Bu Nela ini? Oke, silakan mungkin teman-teman yang lain. Pak Bambang, monggo. Ya, ini menarik sekali ya. Walaupun di sini cuma beberapa orang, tapi saya kan sharing di Facebook fanpage itu ya, di NHR Corporation, yang lihat udah lebih dari 200 dan biasanya bergerak terus. Jadi sebenarnya kita ngomong sama banyak orang nih. Kadang-kadang kita di virtual tuh suka lupa. Tapi memang menarik sih, kita lihat
organizational behavior ini memang benar kata Pak Ade, berubah terus. Bahkan sekarang dikenalnya lebih dalam, titik beratnya di organizational alignment katanya. Jadi perlu penyelesaian-penyelesaian. Terutama karena lingkungannya berubah terus, sangat terus bergejolak ya, penuh ketidakpastian, sangat kompleks, rumit gitu ya, membingungkan, bahkan penuh dengan diversity perbedaan ini. Perbedaan itu tidak hanya perbedaan generasi, tapi juga culture, subculture, dan seterusnya. Dan yang bikin parah semakin banyak varian perbedaan itu adalah setiap individu manusia itu memiliki akses informasi yang sama. Karena hari ini semua pegang gadget ya. Selama dia punya handphone, dia punya akses, dia punya pulsa, dia dapat informasi yang sama. Walaupun pengelolaannya di masing-masing pikirannya berbeda-beda karena memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu menimbulkan banyak lebih varian. Nah, apalagi sekarang udah nggak borderless katanya ya, kerja tuh lebih banyak global company daripada multinational company. Nah, itu saran-saran Pak Ade gimana tuh? Kita mau denger. Silakan Pak Ade. Ya, artinya perbedaan kan semakin kenceng nih di perilaku organisasi. Apa sarannya? Karena hari ini kan tadi ya, udah borderless ya, udah nggak ngomong lagi multinational company, tapi lebih banyak global kali ya. Terus global mindset juga. Terus yang bikin banyak perbedaan itu karena semua orang mengakses informasi yang sama gitu ya. Walaupun latar belakangnya berbeda, sehingga punya perilaku variasinya lebih banyak lagi tuh. Nah, how to handle it gitu dalam suatu perusahaan, khususnya misalnya di perhotelan kali. Kan Pak Ade pengalaman nih. Kira-kira advice-nya apa menghadapi perbedaan-perbedaan diversity yang semakin parah? Nah, gimana tuh? Mangga. Baik, Pak. Dimulai dari pemimpinnya, saya rasa keseluruhannya, bagaimana pemimpin ini bisa mempersatukan kembali dari perbedaan-perbedaan yang berkembang di luar perusahaan itu sendiri, gitu ya, Pak. Memang banyak. Salah satu contoh misalnya, room attendant di hotel A hanya membersihkan 8 kamar per hari maksimum, dan mereka punya standar untuk membersihkan 1 kamar 1 jam, sampai ke yang berikutnya 1 jam, berikutnya 1 jam. Jadi kalau total dihitung dengan 1 jam istirahat, total 9 jam bekerja, mereka hanya 8 kamar per hari. Di hotel B punya standar 12 kamar per hari. Di hotel C punya standar 15 per hari. Di hotel D punya 20 kamar per hari. Tapi kembali lagi, kita harus bisa melihat secara pasti, kalau kita selalu comparing dari perusahaan kita dengan yang lain atau lainnya, the grass is always green in the other side of the fence, pada dasarnya. Bagaimana kita menjaga rumput kita tetap hijau aja, Pak Bambang. Nah, itu fungsi daripada si leader itu sendiri. Meluruskan setiap informasi yang ada. Banyak berjalan, walk the talk. Jangan talk the walk. Banyak juga sekarang pemimpin-pemimpin talk the walk. He talk while walking gitu. Dan he forget what he was talking about gitu. Ini yang kita nggak boleh kita jalankan. Apa yang kita bicarakan itu yang kita jalankan. Ini yang harus bisa berjalan, dan pastinya saya rasa walaupun diversity kompleks sekarang ini dengan social media dan lain sebagainya, basic management nggak akan berubah. Bahwa leadership itu tetap harus ada. Begitu leadership ini berjalan, semua akan mencapai satu tujuan sesuai dengan keinginan si leader itu sendiri. Begitu, Pak Bambang. Jadi
setuju ya. Artinya basic management, basic leadership tetap ada, tapi pada akhirnya perlu penyesuaian gitu ya kan. Karena artinya sama seperti pada pandemi COVID-19 ini kan, sebenarnya tidak sengeri yang kita bayangkan. Sebenarnya kita secara individu dan kita secara institusional, secara perusahaan, hanya memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Benar ya? Seperti itu ya? Pak Dea setuju ya? Betul. Setuju, Pak. Jangan Jadi mungkin pemimpin-pemimpinnya berbicaranya berbeda-beda gitu. Akhirnya kita mau ngikutin kemana nih? ya, jadi artinya tadi organizational alignment itu penyusunan organisasi juga diperlukan ya. Artinya Betul. entah sistemnya, prosesnya, entah ya, hierarkinya, entah cara how to communicate-nya. Tadi karena kan perbedaannya banyak ya. Perbedaan nggak hanya generasi, tapi artinya di karyawannya sendiri, misalnya di hotel, timnya kan punya latar belakang yang berbeda. Tamunya juga begitu, beda-beda. Dan Betul. saya yakin mungkin nanti Pak Ade dan Pak Inan juga bisa diskusi, bisa sampaikan kepada publik gitu ya. Saya yakin hotel juga as a hospitality service itu juga harus memerlukan penyesuaian sekarang nih. Kalau enggak akan ditinggal juga. Artinya kemarin saya sampaikan bahwa KPI atau handicapnya hotel itu sebagai hospitality industri, artinya bahkan rumah sakit harusnya mencontoh ke hotel ya. Kemarin-kemarin itu harus tetap di handicap itu nggak boleh turun, kalau perlu dinaikkan. Dengan adanya COVID-19 ini harusnya orang-orang itu semua kalau lagi bingung, pusing, stres apa harusnya lari ke hotel, karena hotel harusnya dianggap tempat yang paling aman, paling sehat, paling nyaman, dan seterusnya. Setuju nggak? Banyak udah Pak, sekarang ini udah banyak berjalan seperti itu. Ya, Di hotel bintang 5 kita ngelihat ya, orang-orang yang mau isolasi mandiri masuknya ke bintang 5, orang yang the have ya. Banyak masuknya ke bintang 5, mereka bicara saya mau isolasi mandiri, dan hotel itu sendiri silahkan, karena memang kita harus bicara. Sanitasi di hotel memang ya ada standar yang harus dicapai, dan itu yang harus bisa dijalankan oleh pemimpin di perusahaan itu juga gitu Pak Bambang. ya, artinya kan secara organisasi artinya apa ada leadership ya di industrial leadership ya, artinya sebagai panutan nih industri perhotelan. Dia harus tetap menjadi panutan bahwa mereka lah yang terbaik how to handle people gitu ya, how to care people gitu kan, guest as people, tamu sebagai manusia, itunya juga timnya juga kan, karena penting banget, karena timnya hotel itu ya harus happy hatinya ya, biar dia melayaninya juga happy gitu kan. Nah ini memang kalau menurut saya di perilaku organisasi dalam penyesuaian itu tantangan yang menurut saya. Ada teknologi, ada COVID gitu kan. Nah itu kan harus perlu penyesuaian. Kalau nggak ngejar gitu. Nah ini kondisinya mungkin beda-beda setiap hotel ya. Jadi nggak sekedar dari serata bintangnya ya. Tapi artinya tadi tuh bagaimana dia kan ditutup agile ya. Agile itu kan agile secara pribadi, agile secara organisasi, secara perusahaan manajemen tadi. Agile itu yang nilai kan bukan orang di dalam. Agile itu yang menilai adalah tamunya itu, yang dia merasa mintanya aneh-aneh. Kadang-kadang kan, ini Pak, saya boleh nggak minta handuk 2 lagi gitu misalnya jadi tamu, atau order apalah segala macam. Kan ini memang tuntutannya seperti itu. Dan hari ini agile-nya lebih kepada mereka juga harus bisa mengikuti, tidak sekedar mengikuti sebenarnya protokol COVID, tapi tadi dia harus menjadi panutan. Jadi kalau hotel industri perhotelan ini berhasil memegang handicap itu, industri lain akan belajar banyak dari industri ini. Kira-kira gitu. Karena industri service industri kan banyak yang lain ya, ada airline, ada rumah sakit, ada pendidikan, dan segala macam. Ya. Gitu. Seperti itu kali ya, Pak Ade. Nggak tahu Pak Inan, biasanya Pak Inan banyak komentar. Ya, nanti sebetulnya tanggal 24 nih, tanggal 24 di webinar kita yang lain, kita lebih detail, kita ada tentang
remunerasi untuk para hoteliernya, terutama untuk para GM-GM-nya, yang akan kita bahas atas hasil penelitian kita terhadap sekitar 277 GM se-Indonesia dari Medan sampai ke Papua. Jadi kita bulan lalu kita mengadakan survei, ya kan? Survei kita ini itu kita mengevaluasi, kita pengen tahu nih setelah COVID ini apa sih yang mereka harapkan, apa sih yang terjadi dengan mereka sebetulnya. Nanti kita akan ini tanggal 24 pada jam yang sama ya, kita di sini nanti silakan mungkin di grup atau Pak Bambang bisa share ininya Pak Bambang, flyernya Pak Bambang untuk tanggal 24. Oh iya. Jadi Boleh. itu sangat menarik, ya, sangat menarik. Karena kita mendapatkan datanya langsung daripada pelaku, ya. 277 yang mengisi kuesioner kita, tapi yang lengkap itu hanya 250. Jadi yang kita akan publish nanti tanggal 24 itu yang akan kita diskusikan itu untuk dari 250 GM se-Indonesia. Sungguh menarik nih, ntar jangan lupa ya, nanti daftar nih untuk tanggal 24, kita lihat ininya hasilnya seperti apa gitu. Ada itunya Pak ya? Ada bisa di-share flyer-nya Pak ya? Ada ini saya coba share ya. Ya. Sebentar. Itu sungguh menarik. Itu khusus untuk GM-GM yang orang Indonesia. Ya. Karena kita juga nih, saya dengan ini Pak Ade ini pernah kita bikin survei tahun 2016 ya. Itu perbedaan antara GM-GM berkulit putih dan GM-GM yang berkulit coklat gitu loh. Itu jauh banget gitu bedanya, dan ternyata 2020 ini setelah 5 tahun itu nggak jauh berbeda gitu loh. Apa namanya? Tuh, nanti kita bahas tanggal 24 nih. Jadi bahasanya diperhalus Pak Inan, bukan diskriminasi tapi memerlukan treatment yang berbeda. Gini Pak Bambang, betul. saya tambahin, bukan di Amerika aja Black Lives Matters, tapi Brown Lives Matters di Indonesia juga penting Pak. Betul. Jadi jangan White Lives Matter aja, Brown Lives Matter is also important. Iya. Kan itu sebenarnya diajarkan ya secara tidak sadar di keilmuan marketing. Marketing kan di semua lini, di semua industri. Salah satunya di dulu kita kenal dengan customer relationship management atau di relationship marketing itu adalah bahwa bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan itu ada 2 katanya. Yang selama kita bisa memenuhkan privilege-nya membernya gitu. Nah, privilege itu ternyata ada. Jadi selama bisa memenuhi benefit, ada benefit gitu ya program itu. Nah, benefit itu banyak juga yang tidak. Jadi privilege itu banyak juga tidak bisa membedakan antara benefit dengan treatment. Nah, kata-kata member treatment itu sebenarnya kan itu kalau nggak bisa mengartikannya, itu bisa dibilang diskriminasi loh. Sekarang treatmentnya VVIP sama yang Sporeal Deluxe kan berbeda. Ya kan, bahasanya diperhalus Pak, bukan diskriminasi tadi. Tapi kita beruntung ya. Kita beruntung udah ya 5-10 tahun terakhir sudah banyak hotel-hotel bintang 5 pun di-manage oleh GM-GM lokal ya. GM-GM lokal ini salah satunya ada Ibu Ruth kita di sini nih. Ya, nah ini yang disebut tadi Pak Inan ya. Jadi memang keren sekali ya, dari 250 hotel GM sebenarnya ya across Indonesia yang jadi survei gitu kan. Mungkin kalau tadi Pak Ade ngomongnya organizational behavior, salah satunya menurut saya tadi penting diperhatikan adalah organizational alignment, karena di neuroscience juga ada organization alignment neuroscience base ya. Di sini mungkin juga perlu alignment untuk GM, terutama salary-nya perlu di-align, perlu disesuaikan Pak Inan ya. Karena kan tantangannya makin kompleks loh, tantangan makin banyak, sementara hotel performance itu tidak lain
sangat dipengaruhi oleh performance kinerjanya si para GM itu. Karena dia disitulah kan semua revenue streaming, efisiensi biaya segala macam ada di situ. Nah ini memang seperti digambar, jadi nanti tanggal 24 itu sebentar lagi ya, 2 hari lagi ya Pak Inan ya? Iya. Hari Kamis, jamnya sama seperti jam sekarang. Jamnya sama. Ya itu makanya judulnya juga. Jadi hasil dari survei ini kita bertanya, apakah menjadi seorang hotel leader itu masih seksi, masih dicari sama orang? Tunggu tanggal mainnya tanggal 24. Pastikan Anda mendengarkan webinar kita nanti tanggal 24. Karena pembicaraan juga ini, jadi di sini yang membuat survei itu adalah saya, Pak Ade Rahmat gitu loh. Nah kemudian dengan Pak Reza nih sebagai moderator. Nah kemudian kita hasil risetnya itu oleh Pak Dino ini, Pak Dr. Dino ini dia GM tapi juga dia seorang lecturer di Trisakti, dibuat sesuai dengan nilai akademik. Nanti juga dibahas oleh Pak Dr. Anang ini apa hubungannya dengan dengan kompetensi kita atau bagaimana gitu loh, ya kan? Ya. Tentang masalah ini. Kemudian juga Pak Gede Arya Arimbawa juga akan membahas tentang apa sih sebetulnya yang terjadi di operation sehingga judulnya itu It's Still Sexy. Tunggu mainnya tanggal 24 ya. Silahkan Pak Bambang, mungkin udah jam 5 nih. Ya, oke. Jadi menarik. Sebenarnya bareng Pak Ade juga kita bisa bikin lagi satu sesi seminar sebenarnya Pak yang lebih dalam di perilaku organisasi ini. Karena konteksnya manusia ini sangat dalam ya, dan sudah banyak penyelesaian-penyelesaian. Tadi mungkin nggak cukup hanya belajar dari Kotler ataupun dari Stephen Robin ya. Karena hari ini banyak update-nya itu sebenarnya justru kalau di negara-negara maju sudah masuk juga ke sains ya. Jadi ada sosial engineering atau macam-macam ya, termasuk salah satunya neuroscience. Jadi ada brain neuroscience, ada brain science-nya gitu ya. Karena kenapa? Karena sama seperti leadership, esensinya kalau leadership itu hubungan antara pemimpin sama yang dipimpin. Karena ini konteksnya ada salah satu leadership di perilaku organisasi juga begitu kan, yang kita organize salah satunya sebagai tadi Pak Ade bilang kan sebenarnya prinsipnya manajemen dan leadershipnya sih sama ya gitu ya, tapi resource yang kita kelola salah satunya human resource. Nah pada saat kita mengelola human resource itu, perilaku manusia itu gitu kan sama-sama punya otak gitu ya, bahasanya agak kasar sebenarnya, tapi bukan kasar, tapi memang lucu aja gitu ya, kalau kita nggak ngotak-ngatik sedikit gitu tentang, sehingga bisa menyempurnakan lah, artinya yang lalu-lalu itu kan belum berhasil, tapi artinya disempurnakan supaya lebih efektif, lebih efisien gitu kan, seperti itu Pak Inan, Pak Ade. Dan kalau ngomong leadership tadi tentang leader di hotel industri apakah masih seksi atau tidak, nanti hari Kamis tuh gitu ya. Ya, menurut saya keren sekali Pak Iran pertemuan ini hari ini. Mungkin sebelum, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini saya sudah kalau nggak salah sudah bisa di mute bisa di unmute sendiri masing-masing. Nah ini ya. Kalau mau nanya langsung, bisa kita kasih kesempatan kali Pak Inan, 1-2 penanya sebelum closing statement dari Pak Ade. Silakan. Ini udah unmute semua kalau mau bicara. Kalau mau ada yang mau disampaikan, silakan. Hujan gede ini di Bandung. Dari Mbak Evi kali, dari Barut atau Mbak Evi silakan. Atau yang lain mau tanya. Ya, boleh.
Pak Ade, saya boleh nggak minta diulang tadi 3 judul bukunya, Pak? Tadi saya kelewat nyatetnya cuma yang terakhir aja yang leading change, yang satu keduanya tadi skip. Oke, build to last, oke. Iya, Pak. Jim Collins ya, oke. Good to be great. Oke, Pak. Itu karangannya Jim Collins juga ya, Pak? Oke. Baik. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Dapat komisi juga kali ya dari mereka ya. Kalau yang tadi Pak, yang retention VS itu ya Pak, apa namanya turnover. Apakah dengan adanya seperti apa namanya pengaturan jam kerja itu juga jadi salah satu turnover juga Pak? Maafnya retention maksudnya dalam artian itu. Nah terus juga mungkin kan banyak nih mungkin seusia-usia saya lah ya Pak, masih muda, masih muda, nggak mau masuki masa pensiun gitu Pak. Apakah itu juga menjadi salah satu momentum ya gitu ya Pak barangkali ya untuk retention ataupun stop gitu Pak. Itu aja sih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba jawab nih, Mbak Evi. Mbak Evi ya, saya panggilnya ya. Saya ngikut Pak Bambang nih jadinya nih. Iya, saya juniornya masalahnya panggil. Oke, siap. Berarti saya juga juniornya Mbak Evi juga dong. Anyway, jadi Mbak, kalau mengenai retention, apakah pengaturan jam bekerja itu bisa masuk ke dalam retention? Tergantung dari si karyawannya sendiri. Maksudnya gini, ada karyawan yang sangat menginginkan hanya masuknya antara jam 11 malam sampai jam 7 pagi misalnya. Dia tidak ingin masuk di antara jam 7 sampai jam 5 sore. Karena selain pagi masih punya waktu istirahat misalnya 2 jam, 3 jam, selebihnya dia masih bisa berdagang misalnya. Lalu juga punya waktu untuk antar jemput istri dan anak, ya, dan lain sebagainya. Kalau itu kepentingan dari si karyawan itu sendiri, itu bisa menjadi retention, gitu ya. Kembali lagi, di mana dia bisa keluarkan itu keinginannya kalau employee relations officer ini, atau bukan employee relations officer kali ya, atau employee relations position ini tidak ada gitu. Kalau yang hanya dia ajak bicara hanya atasannya dan atasannya tidak mau mengetahui, akhirnya ini bukan menjadi satu retention, ini bisa menjadi turnover. Karena dia tidak bisa mendapatkan keinginannya, akhirnya dia resign untuk mendapatkan satu tempat yang lain, atau dia sudah mendapatkan tempat yang lain dengan sesuai dengan keinginannya dia, misalnya gitu. Atau bisa juga ini menjadi planned retention, di mana dia tidak menginginkan waktu antara jam 7 pagi sampai jam 5 sore, tetapi si leadernya ini melihat dia sudah tidak mempunyai motivasi bekerja yang baik dalam satu organisasi gitu ya. Akhirnya ini menjadi plan turnover, di mana saya tahu dia nggak suka seperti itu, akan saya taruh dia di tempat yang tidak suka, mau tidak mau dia akan resign sendiri, atau ini pilihan yang dia pasti tidak suka dan dia pasti ini. Tapi ini plan turnover yang bisa dipakai oleh manajemen juga sebenarnya. Walaupun kadang hal yang tidak baik, tapi saya paling sering melakukan seperti itu waktu itu. Itu satu pertanyaannya.
Ibu Ruth tawa tuh. Satu lagi pertanyaannya mengenai pension, apakah retention atau turnover ya, Mbak Evi ya. Ada kalanya perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang sudah memasuki masa persiapan pensiun, yang akhirnya ditambahkan kontrak 1 tahun atau 2 tahun dan begitu sampai biasanya banyak dijalankan. Ada baik dan ada buruknya. Baiknya adalah pastinya ini akan terus berlanjut sesuai dengan keinginan si leadernya sendiri. Buruknya pastinya tidak adanya regenerasi di dalam posisi itu sendiri nantinya. Jadi tergantung daripada leader itu sendiri dan organisasinya, bagaimana mau menjalankannya. Kalau memang saat ini belum siap untuk meregenerasi, ada baiknya retention orang yang memasuki masa pensiun itu, memberikan kontrak 1 tahun 2 tahun tambahan retention, dengan menambahkan 1 pendamping untuk bisa meregenerasi posisi tersebut supaya pada saat sudah memasuki pensiun yang benar dan tidak ada kontraknya lagi, posisi ini sudah terisi sesuai dengan keinginan organisasi dan leadernya gitu, Mbak Evi. Mungkin itu pendapat saya. Pasti dalam leadership banyak pendapat-pendapat yang berbeda, dan itulah bagusnya dalam management leadership, dan Pak Bambang pasti juga bisa ikut bantu. Silakan Pak. Begitu Mbak Evi. Terima kasih Pak Ade. Berarti sebenarnya antara retention sama efisiensi tuh beda-beda tipis ya Pak? Efisiensi masuknya banyaknya ke turnover biasanya, kalau menurut saya. Tapi kan pada waktu COVID ini kan ada 2 pilihan ya Pak, layoff atau tetap gitu kan, tapi dengan kondisi efisiensi di bidang regenerasinya gitu kan Pak. Karena kan pasti juga kalau kita ada di posisi orang yang kena turnover itu kan juga satu hal yang tidak mengenakan ya Pak. Jadi bagaimana kita bersama-sama gitu Pak melalui COVID ini gitu ya, dengan sedikit legowo gitu ya Pak, bareng-bareng lah melewati ini gitu Pak, dengan tetap bisa berkarya gitu Pak. Saya rasa kalau banyaknya perusahaan saat ini berbicara mengenai efisiensi dalam masa pandemi, yang akhirnya bukan efisiensi yang mereka ciptakan, namun a planned turnover. Saat pandemi ini banyak layoff karyawan, mumpung lagi ada pandemi, yuk kita besar-besaran, kita ini banyak yang menjalankan seperti ini, dan ini nggak bagus sebenarnya. Kalau efisiensi yang gimana Pak Bambang? Mengambil momen. Ambil momen, betul Pak. Dan itu diambil banyaknya di bulan April mulai berjalan seperti itu, karena mereka udah tahu, oke, ini akan lama, let's start a planned turnover gitu. Efisiensi yang Mbak Evi bicara pastinya adalah pemotongan gaji sementara atau fasilitas dan lain sebagainya. Dan ini yang sebenarnya perusahaan harus bisa berjalan seperti itu, karena perusahaan harus mengetahui pada saat jaya-jayanya mendapatkan keuntungan yang besar, karyawan inilah yang menjadi yang pahlawannya sebenarnya. Pada saat krisis sekarang ini, sepertinya pahlawan itu langsung dimasukkan ke dalam taman makam pahlawan gitu. Itu yang nggak bagus kan sebenarnya. Ini yang harus kita hilangkan sebenarnya. Nggak boleh kita pahlawan-pahlawan revenue ini langsung dieksekusi untuk masuk ke taman makam pahlawan.
sebisa mungkin pahlawan ini pastinya masuklah ke dalam satu korps veteran, ya, di mana mereka dibantu untuk itu menjalankan. Dan efisiensi ini adalah yang paling baik, gitu Mbak Evi. Berarti kita bicaranya human as asset and human as capital ya Pak? Selalu dalam perusahaan human Ya. itu adalah Bapak aset. setuju Ya. sama saya nggak Pak seperti itu? Gimana? Ya tadi, karyawan itu adalah aset dan karyawan itu adalah capital. Ya, Yang Bapak tadi bilang kan sudah menjaga dan menjalankan perusahaan gitu ya Pak. betul. Memang ada masa-masanya juga ya Pak, di mana tugasnya harus berakhir seperti itu. Itu pun Tapi bro, perusahaan sebenarnya mengikuti aturan dari pemerintah kan ya, Iya. di mana saya juga nggak ngerti kenapa pemerintah melihatnya kalau swasta wanita 52 tahun, laki-laki 55 tahun. Tapi kalau ASN bisa 55 tahun sama 60 tahun gitu. Tapi kalau kita bicara di luar negeri, selama kita masih kuat, terus aja berjalan gitu sebenarnya kan. Nah ini yang atau mungkin karena banyaknya pengangguran di Indonesia sehingga turnover ini dibutuhkan dan lain sebagainya, itu pun ya begitu Mbak. Rambut saya juga udah putih Mbak, yang hitamnya sedikit, jadi memang udah nggak kalau masuk ke perusahaan mereka udah ngelihat, wah kontraknya 6 bulan aja kali ini gitu. Tapi kan Bapak konsultan, ya. jadi ada masa itunya ya Pak, usianya. Tapi ini Mbak Evi kali, mungkin Pak Ade kan perubahan terus terjadi ya, itu udah faktanya lah gitu kan, bahkan perubahan itu bagian dari new normal. New normal sesungguhnya adalah perubahan yang terus terjadi kan, semakin cepat, semakin berfluktuasi dan seterusnya. Jadi kata-kata HR, human resources, terus orang protes gitu ya, dulu kan hanya personalia, ada kata-kata itu dong, development, pengembangan diri. Jadi kalau kita ngomong sistem, ada input, ada proses, ada output, kan company itu proses ya. Inputnya, jadi artinya resource itu kan diambil dari lingkungan luarnya, masuk ke dalam, terus akhirnya someday tadi bukan taman pahlawan ya, kayak agak lebih ekstrim, mungkin ya dikembalikan kepada masyarakat gitu ya. Nah pertanyaannya kan selisih dari output dan input itu harus ada nilai tambah. Nilai tambah itu kan nggak hanya cuma uang, juga bukan hanya pengetahuan dan pengalaman. Kadang maka saya bilang kerja berapa tahun di hotel, berapa tahun, 30 tahun itu pengalaman atau penderitaan harus bisa dibedakan. Nah, maksudnya artinya begitu ya, harus ada kata-kata development. Terus keluarlah tadi human capital. Human capital juga kayaknya kok kayak yang diperalat kita manusia ya, karena jadi one of toolsnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sekarang ada juga perusahaan yang mengganti namanya dengan people and culture. Bahkan terakhir Human Resources Department itu berubah lagi namanya menjadi Happy Department. Jadi nanti direkturnya namanya Chief Happiness Officer gitu katanya. Jadi sebenarnya intinya kalau menurut saya sih harus mengwongke ya, treatment mengorangkan, jangan, itu yang paling penting, bahwa dia tuh bukan resource yang lainnya ya, bukan material, bukan uang, bukan aset yang lainnya, tapi itu aja sering disebutkan manusia adalah aset, SDM kita adalah aset termahal, tapi nggak pernah keluar di balance sheet, nggak pernah keluar di neraca sebelah kiri, itu nggak ada. Bohong aja gitu. Nah, maksudnya yang paling penting ya tadi ya lebih human lah. Itu yang didekati oleh Jepang. Kita ngomong industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sedangkan Jepang dia pakai kata-kata society 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, di mana satu adalah mencari makannya berburu, terus bercocok tanam, jadi lebih nggak emosional gitu ya, terus industri, informasi, dan yang terakhir ini society 5.0. Intinya Jepang lebih menitik beratkan orang yang daripada perubahan ataupun teknologi itu sendiri. Nah ini yang harus menjadi perhatian khusus, bahwa memang nggak mudah gitu, how to handle people itu jauh lebih sulit. Saya sendiri dulu di IPA A1 kalau budut dulu ya, fisika gitu kan. Dulu katanya anak IPA lebih pintar dari anak IPS, itu bohong banget tuh. Maksudnya ternyata lebih. Saya dulu engineering, saya dulu di network engineer di company perusahaan tambang besar yang 4 tahun saya sana. Tapi ternyata pada saat saya beralih ke marketing dan ke manajemen,
saya merasakan lebih sulit menghandle orang dibanding menghandle teknologi. Karena nggak selalu 2+3 sama 5 dan seterusnya itu kan. Nah ini yang harus jadi perhatian khusus kalau menurut saya. Ada komen dari Pak Budi Kunchoro katanya hujan deras di Dago, Bandung, materi bisa di-share nggak katanya. Nanti minta di-share nih Pak Ade materinya. Terus tadi juga ada WhatsApp salamnya dari Ibu Reni, siapa? Reni Sofia ya. Itu klien saya tuh, Bu Reni. Bu Reni kan pernah makan di Hotel Pesona. Iya dia WhatsApp saya, salam buat teman saya dari Bu Reni. Nah ini kalau menurut saya Pak Ade, Mbak Evi kalau mengembangkan ini saya share aja Pak Inan, maaf sebelum selesai saya share sedikit aja ya. Masalah buku tadi terkait dengan buku. Mungkin teman-teman lagi punya semangat buku. Ini ada buku yang bagus dan belum ada expertnya di Indonesia ya. Artinya kalau organization behavior itu lihat dari perspektif neuroscience lebih lengkap. Jadi nggak sekedar pendekatan psikologi, tapi apa yang terjadi gitu ya secara science proven-nya di otak seperti apa. Ini bisa dipesan bukunya di internet ya. Ini saya usulin Pak Inan harus buka servis pemesanan buku kali ini someday ya. Mau e-book atau ya. Boleh. Nah, terus ini ada lagi nih. Jadi ada 3 buku yang share. Ini juga bagus nih. Namanya Organizational Neuroscience. Jadi bukan lagi teori, memang sudah jadi buku, artinya sudah jadi knowledge. Knowledge ini kan berdasarkan pengalaman juga kan gitu. Artinya memang ada. Dan kan lucu tadi perubahan terus terjadi, tapi kita masih menggunakan tools dan knowledge yang lama yang nggak ampuh gitu. Harus menggunakan yang sekarang juga gitu kan kira-kira. Nah ini yang buku ketiga, The Social Cognitive Neuroscience of Leading Organizational Change. Jadi 3 itu aja, nanti saya share aja ke dalam grup ya. Teman-teman yang belum bergabung, bisa bergabung. Tadi saya sudah kasih linknya untuk gabung WhatsApp grup. Nanti materi mungkin di-share ke situ ya Pak Ade ya, Pak Inan ya. Bisa. Ya. Mungkin sebelum kita tutup, ada lagi pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita dengar closing statement dari Pak Ade. Gitu ya Pak Inan ya? Kita dengar closing statement dari Pak Ade, terus kita tutup. Monggo Pak Ade. Baik. Summary-nya aja. Sedikit aja saya rasa ya. Penjelasan mengenai latar belakang perusahaan itu sangat dipentingkan untuk talents. Dan ini yang harus bisa berjalan dalam organizational behavior, pemberi kerja memberikan respect kepada pelamar sehingga mutual needs dapat terpenuhi. Ini saya melihat dalam beberapa kali adalah termasuk salah satunya adalah anak saya banyak dipanggil oleh satu perusahaan di interview beberapa kali, sesudah itu tidak mempunyai feedback apapun, ditanyakan apakah ada hasil dari interview dan lain sebagainya, tidak dijawab dan lain sebagainya. Ini satu hal yang sangat jelek, organization behavior yang sangat buruk dijalankan oleh satu perusahaan dan tidak mencerminkan brand itu sendiri. Jadi mohon para pimpinan perusahaan selalu mengingatkan kepada satu divisi yang paling penting di perusahaan itu adalah human capital, di mana mereka harus bisa memberikan feedback yang baik kepada talent-talent yang mereka interview atau ingin rekrut. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Ya, gimana Pak Inan? Baik. Silakan Pak Inan. Baik. Ya, terima kasih teman-teman atas sharing hari ini. Mudah-mudahan nanti tanggal 24 kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih tajam ya, sambungan dari bahasan kita hari ini. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa tanggal 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bro. Mungkin teman-teman sebelum kita tutup bisa foto bersama. Nyun sewu, kameranya dibuka kita biar foto bersama. Oh, ada sesi foto nih ya? Ya, kan meneruskan Pak. Kalau biasanya temu fisik dulu sebelum COVID, foto-foto kita juga virtual, foto-foto. Ini ada senior saya lagi nih, Pak Tatang Mokhtar. Oh, Bukan salam SMA kenal. 3, SMA 8 Pak Tatang ya. Ada Pak Yasir Utama, wah banyak guru-guru di sini. 1, 2, silakan. Silakan lagi. Ya, sekali lagi. Terima kasih wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini good luck-nya Pak Ade. Ini kita lihat di Facebook yang nonton udah banyak ya, ada dan terus bertambah karena ini jadi rekaman biasanya. Ini kita lihat sampai 200 lebih nih. Nah, itu 200 lebih, 214. Terima kasih. Sekarang kita ketemu lagi ya sampai nanti hari Kamis ya, Pak Inan ya. Hari Kamis, ya. Hari Kamis. Hari Kamis. Sore. Oke, dah. Terima kasih. Assalamualaikum.